Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan, kita ketemu lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian berikut ini. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atas dalam membusur langit kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegap. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya, langit kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini akan terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Ahab memberitahukan kepada Isabel semua yang dilakukan Elia dan bagaimana ia membunuh semua nabi dengan pedang. Isabel lalu mengirim utusan kepada Elia dengan pesan, kiranya para ilah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jika besok sekitar waktu ini aku tidak menghabisi nyawamu, sama seperti salah seorang dari mereka itu. Elia pun ketakutan, lalu pergi menyelamatkan dirinya. Setelah sampai ke Beersheba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati. Katanya, cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, tampaklah di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan dan minum lalu berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata,
bangunlah, makanlah, sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu. Ia pun bangun lalu makan dan minum. Karena makanan itu ia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Horeb, gunung Allah. Saudara dikasih Tuhan, pernahkah Anda merasa frustrasi? Mestinya pernah ya. Anda merasa sudah melakukan sesuatu yang baik, melakukan hal-hal yang benar, melakukan seperti yang Tuhan kehendaki, seturut dengan perintah Allah. Tetapi hasil yang Anda harapkan tidak terjadi. Bahkan barangkali justru Anda mengalami berbagai kesulitan, ya, tambahan masalah yang lebih berat. Orang, kalau tadinya Anda berharap orang akan mengapresiasi apa yang Anda lakukan, hal baik yang Anda kerjakan, mungkin di tempat kerja, di lingkungan, atau bahkan di gereja. Tapi Anda justru mendapat celaan, ya, diomongin di belakang, atau bahkan mungkin Anda dikritik, diserang dengan sangat keras. Anda kemudian merasa kecewa, Anda frustrasi, Anda merasa, di mana Tuhan? Bukankah yang kulakukan adalah hal yang benar, seturut kehendak Tuhan? Tetapi kenapa Tuhan kok tidak nampak, tidak hadir, tidak bekerja? Justru yang tidak kuharapkan, yang tidak kurencanakan itu yang terjadi. Kalau Anda pernah merasa hal seperti itu, jangan khawatir saudara, karena rupanya tokoh sebesar Nabi Elia juga pernah mengalaminya. Elia ini adalah salah satu tokoh terbesar dalam perjanjian lama. Kalau Anda ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus dimuliakan di gunung, dikatakan ia di kanan dan kiri Tuhan Yesus itu ada dua tokoh terbesar dalam perjanjian lama. Satu itu Musa, satunya adalah Nabi Elia. Dan dalam bacaan kita hari ini, Elia frustrasi. Kenapa? Karena dia sebetulnya baru saja memperoleh kemenangan besar. Ia baru saja mengalahkan nabi-nabi Baal dalam rangka unjuk kekuatan mana yang lebih berkuasa, para Baal yang disembah oleh orang Kanaan dan terutama Isabel, istri Raja Ahab, atau Tuhan Allah yang disembah oleh Elia dan oleh bangsa Israel. Mereka menang. Nyata Tuhan Allah lah yang berkuasa, bukan Baal. Dan kemudian Elia menghabisi para nabi Baal itu. Tapi tadinya Elia berharap masalah akan selesai, ya. Isabel akan mengaku kalah. Nama Tuhan ditegakkan lagi sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ternyata tidak kejadian, tidak kesampaian. Justru Elia menjadi buron nomor 1 di Israel. Musuh negara, musuh masyarakat nomor 1. Ia dikejar-kejar oleh Isabel. Dan karenanya Elia frustasi, ia merasa burn out, apa yang ia kerjakan tidak mendatangkan hasil yang diharapkan, malah justru sebaliknya ia mengalami hambatan, tantangan, kekecewaan yang amat besar. Dan karenanya ia katakan di bawah sebuah pohon arar, ia memohon supaya ia mati. Cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Yang menarik saudara, kita mungkin membayangkan, oh Tuhan langsung menolong Elia dengan mengatakan tentang Elia semua akan baik-baik saja, ya. Aku akan tunjukkan kuasaku dan seterusnya. Isabel langsung kalau Tuhan mau, sebetulnya Tuhan bisa cukup menjentikkan jari. Isabel dan musuh-musuh Elia pasti akan lenyap. Tapi apa yang terjadi? Bukan itu yang terjadi, saudara. Ketika Elia berbaring tidur dalam keputusasaan, dalam kekecewaannya, tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia. Dan apa yang ia katakan? Dia tidak membuat banyak janji, ya. Kamu akan menang, kamu pasti sukses, pasti berhasil karena kamu orang benar. Tidak. Malaikat itu hanya berkata, bangunlah, makanlah. Lalu Elia melihat di sekitarnya ada makanan, dan dia makan. Lalu ia tidur lagi, tertidur lagi, berbaring lagi. Malaikat Tuhan menyentuh dia dan membangunkan lagi. Bangunlah, makanlah. Tapi kali ini ada tambahannya.
sebab perjalananmu itu nanti terlalu jauh bagimu. Apa yang mau dikatakan malaikat Tuhan ini atau Tuhan sendiri mau katakan kepada Elia yang sedang dalam kelelahan mental, burnout, dalam rasa tidak berdaya, kekecewaan, frustrasinya. Ketika ia sudah, kita bilang mager ya, udah nggak mau bergerak lagi. Malaikat katakan, bangun, makan. Perjalananmu masih jauh. Tidak memberikan janji apa-apa, hanya katakan, jalan yang kau tempuh, yang harus kau tempuh, masih jauh. Karena itu makanlah supaya engkau dikuatkan. Dan maka kemudian Elia berjalan sampai ke Gunung Horeb. Dan baru di Horeb lah dia menemukan jawabannya. Saudara dikasih Tuhan, dalam kelelahan mental kita, kekecewaan, frustrasi kita, karena apa yang kita harapkan, yang kita doakan, yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita tidak terjadi, bahkan mungkin sebaliknya. Dan kita seringkali berharap Tuhan memberikan jawaban yang instan seketika, keadaan langsung menjadi baik, semuanya beres. Tapi pengalaman Elia mengatakan yang sebaliknya. Tuhan hadir. Untuk apa? Bukan untuk memberi jawab, bukan untuk membereskan masalah, tetapi untuk menguatkan Elia. Makanlah, supaya engkau kuat. Makanlah, karena perjalananmu masih jauh. Supaya engkau kuat menempuh perjalananmu. Malaikat Tuhan mengingatkan Elia akan tugas panggilannya yang harus ia kerjakan. Barangkali dalam pengalaman hidup kita, kita pernah mengalami seperti Elia. Dalam kekecewaan kita, kita berharap Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan pemecahan masalah, Tuhan membereskan masalah kita. Tapi Tuhan justru menghadirkan kekuatan supaya kita bisa berjalan sampai ke tujuan. Kita bisa menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kalau itu yang terjadi, kita patut bersyukur. Bahwa sekali lagi kita diingatkan, sama seperti Elia diingatkan. Kalau ia bisa melakukan semua hal yang sudah ia lakukan, kalau dia akan dimampukan melakukan apa yang akan dia kerjakan kemudian. Semua hanya karena kekuatan dari Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita semua dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap hal yang kita doakan, kita mohonkan Tuhan memberi jawaban. Kalau ternyata yang kita harapkan tidak terwujud, tidak terjadi, kiranya Tuhan memberikan kita hikmat untuk bisa melihat bahwa apa yang akan Tuhan berikan adalah apa yang kita perlukan untuk bisa menyelesaikan tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Sekalipun sama seperti Elia, mungkin kita tidak langsung memahami apa jawaban Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita akan melihat apa yang Tuhan kehendaki. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, baik ketika kami sedang dalam keadaan yang baik maupun tidak baik. Baik ketika kami merasa penuh semangat, merasa penuh sukacita, maupun ketika kami sedang dalam kekecewaan, dalam frustrasi, keputusasaan. Kami percaya Tuhan hadir menguatkan kami. Tuhan boleh membimbing, menuntun kami untuk menghadapi setiap tantangan pergumulan yang kami hadapi. Hingga pada akhirnya kami boleh tiba dan melihat apa yang baik dari Tuhan itu yang terjadi. Kami berdoa karenanya untuk setiap orang yang tengah bergumul dengan rupa-rupa pergumulan hidup mereka, mereka yang sedang dilanda putusasaan, mereka yang sedang dilanda kekecewaan, mereka yang merasa kehabisan tenaga, baik karena permasalahan atau pergumulan pribadi, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam usaha, ataupun dalam kehidupan berkeluarga, bahkan juga dalam hidup bergereja. Tuhan berikan kepada setiap orang yang sedang dalam kelelahan, keletihan, berikan kepada mereka damai sejahtera,
Biar mereka boleh bertahan, boleh melihat, boleh merasakan Tuhan yang hadir dan menguatkan, sehingga setiap tantangan boleh dilewati juga dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa juga untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kadang kami juga merasa lelah, kami merasa putus asa ketika melihat hal-hal yang tidak baik masih terjadi. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dikorbankannya orang-orang yang tidak berdaya, mereka-mereka yang tidak punya kuasa. Biarlah kami tidak putus asa melihat semua itu, tapi kami boleh terus berdoa, memohon kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, dan juga melakukan apa yang kami bisa sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Biarlah kami ingat kalau kami boleh terus bertahan, kami boleh terus bersandar pada Tuhan. Tuhan akan memimpin, menyertai hingga kami boleh tiba pada akhir atau pada tujuan yang Tuhan berikan dan percayakan sendiri. Berkati kami dalam segala aktivitas kami pagi hari ini ya Tuhan. Biar dengan rahmat dan anugerah-Mu kami menjalani setiap tugas panggilan yang Engkau percayakan. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.